Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah diberi oleh Allah bermacam-macam nikmat. Maka patut kiranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita, idola kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri teladan dan bimbingannya, sehingga kita mantap dalam menjalankan agama Islam. Pemirsa yang berbahagia, ternyata kata-kata itu dapat menyulut kemarahan. Kata-kata apa? Kata-kata yang merupakan penghinaan. Kata-kata yang memiliki arti kebencian. Kata-kata yang menyakitkan. Kata-kata yang menyayat hati. Akibatnya tentu tidak baik. Akibatnya fatal. Karena itu perlu untuk belajar berbahasa atau ilmu komunikasi agar kata-kata itu dapat disampaikan dengan penuh kebijaksanaan yang tidak, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman utamanya disentuh hatinya oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jadi orang yang beriman itu masih diperintah untuk takwa. Maknanya apa? Memiliki ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini setelah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, berbuat yang sesuai dengan perintahnya, yang diperintah dipatuhi, ditaati, yang dilarang juga dijauhi, maka Allah memerintahkan khusus kepada orang yang beriman. Wa qulu qawlan sadida. Dan berkatalah kamu qawlan, sungguh perkataan sadidan, yang tepat. Tidak mengundang kemarahan, tidak mengundang penghinaan, tidak mengundang kebencian. Allah sudah memberikan resep, bagaikan memberikan ilmu komunikasi kepada orang yang beriman agar mengatur kata-kata. Sebelum berkata, bertindak, hendaklah berpikir. Bukankah berpikir itu sangat diperlukan agar kita menimbang-nimbang dulu mana manfaat, mana mudaratnya. Pemirsa yang berbahagia, jadi berkata-kata yang dalam Islam sudah ditekankan agar berkata yang baik, berkata yang tepat, tidak mengandung kebencian. Mengapa? Bila perkataan itu tidak tepat, mengandung kebencian, mengandung penghinaan, maka yang dikatakan tadi, yang dihina, yang dibenci tadi dengan kata-kata itu
akan marah. Kalau sudah marah, kalau sendirian nggak apa-apa. Kalau sudah berkumpul, semuanya marah, itu akibatnya lebih fatal. Karena itu para pemimpin utamanya hendaklah dapat mengatur kata-kata agar kita tepat sekali, termasuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bila kita ini setelah beriman, bertakwa dan berkata yang tepat, Allah janjikan yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki pada kalian amal kalian. Artinya seorang itu akan kontrol diri, akan memiliki kerja yang lebih bagus, karena sudah diawali dengan iman, takwa, kemudian berkata yang tepat, bijaksana. Itu akan meningkat, ditingkatkan oleh Allah. Yuslih lakum a'malakum. Bahkan Allah menjanjikan juga wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah akan mengampuni kalian akan dosa-dosa yang telah kalian lakukan. Masya Allah. Jadi ini kabar gembira bagi orang iman yang disayangi oleh Allah. Karena itu orang iman itu harus ada kepatuhan kepada Allah. Dan selanjutnya, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Surat Al-Ahzab ayat 71. Dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh beruntung, sungguh akan menerima keberuntungan yang besar. Nah, berbahagialah kita sebagai orang yang beriman, yang insya Allah kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya, kita akan selamat bukan hanya di dunia saja, tapi juga di akhirat. Nah, oleh karena itu, agar dalam pergaulan kecil, pergaulan besar, atau bermasyarakat, kita dapat bergaul dengan sebaik-baiknya, maka pesan Allah, berkatalah yang tepat, berkatalah yang membawa kedamaian, berkatalah yang membawa persaudaraan, jangan berkata yang membawa perpecahan, penghinaan, dan kebencian. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan perlindungan di dunia dan di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.